Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dog Gmail Channel. Oke, dalam video terdahulu itu sudah pernah saya jelaskan tentang masalah-masalah gigi dan mulut yang menggagalkan calon prajurit TNI Angkatan Darat. Yang belum nonton boleh silakan ditonton dulu deh. Cuma mungkin kalau nonton video tersebut lumayan pusing ya, karena ada banyak banget penyakit ataupun kelainan yang bisa menyebabkan seorang calon prajurit itu jatuh di pemeriksaan kesehatan khususnya di gigi. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan coba sharing beberapa kasus real yang saya temukan dalam Rikes calon anggota TNI Angkatan Darat yang kesemuanya ini dinyatakan tidak memenuhi syarat sesuai buku petunjuk Rikes. Nah, tentu ini nggak semuanya ya, tapi paling tidak ini menggambarkan kasus-kasus yang sering muncul. Paling tidak untuk saya pribadi pada saat melakukan Rikes. Kalau dokter lain di daerah lain mungkin bisa saja berbeda ya. Nah, sebelum saya lanjut, saya perlu disclaimer bahwa semua foto-foto yang saya tunjukkan ini adalah properti pribadi saya dan semua saya share hanya untuk tujuan edukasi. Nah, agar teman-teman itu bisa punya semacam gambaran lah, contoh keadaan gigi yang nggak memenuhi syarat. Nah, kan bisa jadi dari kasus-kasus yang ada ini, keadaannya mirip dengan keadaan gigi kalian tuh. Nah, jadi mungkin bisa ngeh atau tersadar lah dan akhirnya bisa segera ke dokter gigi untuk diperbaiki. Nah, walaupun sebenarnya ya, tanpa melihat video ini, kalaupun teman-teman ingin daftar jadi calon anggota TNI Angkatan Darat, sebaiknya memang harus memeriksakan kesehatan ke dokter sebelumnya, sebelum ikut tes. Jadi bisa ketahuan apakah ada kelainan ataupun penyakit yang kira-kira bisa menggagalkan tesnya, tes kesehatan khususnya ya. Baik, kita mulai. Oke, kita mulai dengan kasus yang pertama. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah kasus kehilangan gigi depan bawah. Dilihat di sini juga ini gigi atasnya sebenarnya hilang juga nih, tapi untungnya udah diganti dengan gigi tiruan. Walaupun sebenarnya gigi tiruan ini juga sebenarnya nggak standar karena ini sepertinya gigi tiruan yang dibuat di tukang gigi. Nih, seperti ini dia bersambung dan menggunakan akrilik yang tidak bisa dilepas pasang. Nah, jadi kalau teman-teman punya masalah seperti ini, misalnya kehilangan gigi depan, baik satu ataupun dua, sebaiknya segera direhabilitasi atau dipasangkan gigi tiruan yang cekat ya. Jadi jangan yang lepasan. Itu bisa menggunakan gigi tiruan jembatan atau bridge ataupun bisa juga dengan gigi tiruan implant. Ya, memang harganya lumayan mahal, tapi ya kalau memang pingin jadi tentara dengan keadaan seperti ini ya mau nggak mau harus berusaha. Oke? Berikutnya. Nah, ini cukup ekstrim ya, kehilangan giginya baik di gigi depan maupun di gigi belakang. Ini kalau saya nggak salah, kehilangan giginya itu sekitar 11 gigi. Nah, jadi ini kalau bisa dibilang hampir hopeless ya, hampir udah nggak ada harapan. Karena untuk mengganti gigi sebanyak itu cukup sulit dan pastinya sangat mahal sekali ya. Karena kalau dengan gigi tiruan lepasan saja itu nggak bisa ya, harus gigi tiruan cekat, dan untuk sebanyak ini yang paling mungkin adalah menggunakan gigi tiruan implan. Dan untuk memasang implan dengan kehilangan 11 gigi itu wow, biayanya sangat mahal pastinya ya. Berikutnya, nah untuk kasus ini dia itu kasusnya ini sama ya, prognati ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini dalam posisi menggigit ya, posisi menggigit. Jadi gigi gerahamnya ini udah rapet di belakang, tapi gigi depannya, gigi depan bawahnya itu berada di depan gigi atasnya gitu. Biasa disebut juga dengan cama ya, cama atau cakil gitu. Nah, ini dari sisi yang lainnya terlihat seperti ini. Berikutnya, ini kalau kita melihat giginya ada bekas tambalan ya. Tambalannya sebenarnya cukup bagus, namun ternyata di gusinya ada ini itu fistel ya, atau fistula yang menandakan gigi ini itu mengalami abses ya atau infeksi di saluran akarnya. Ya, jadi kemungkinan gigi ini dulu sudah dirawat saluran akar kemudian terjadi reinfeksi sehingga jadilah seperti ini. Ya, jadi teman-teman kalaupun sudah tambal gigi pastikan juga nggak ada infeksi seperti ini. Untuk taunya paling benar sih emang harus cek ke dokter gigi ya. Jadi walaupun semua lubang giginya sudah ditambal, ada baiknya sebelum tes itu dicek lagi ke dokter gigi untuk memastikan tidak ada infeksi seperti ini. Berikutnya, nah ini juga sama ya, kehilangan gigi depan. Di sini juga kita bisa lihat nih gusinya agak kemerahan dan bengkak ya, yang menandakan ini kebersihan mulutnya kurang terjaga. Jadi ini ada radang gusi di sini. Kemungkinan ada karang gigi juga dan juga banyak penumpukan plak di sini. Nah, kalau seperti ini misalnya teman-teman mengalami radang gusi seperti ini, sebaiknya ke dokter gigi untuk melakukan pembersihan karang gigi. Selain itu, harus juga membersihkan gigi secara baik dan benar. Nah, kalau ini adalah kasus crossbite ya atau gigitan silang.
Ini jadi kalau kasus prognati atau progeni yang tadi itu rahangnya yang bermasalah ya. Nah, kalau crossbite ini cuma beberapa gigi aja. Nah, dalam kasus ini itu lebih dari 2 gigi. Jadi kalau dalam buku petunjuk, crossbite yang lebih dari 2 gigi itu tidak memenuhi syarat. Bisa lihat di sini ada 3 gigi ya. Ini 1, 2, dan 3. Ya, 3 pasang lah. Seperti itu. Ini sangat mengganggu secara estetika pastinya ya. Nah, kasus berikutnya ini sering sekali juga ditemukan itu gigi karies mencapai pulpa ya. Jadi karies atau gigi berlubang yang sudah mencapai ke pulpa atau saraf gigi. Ini bisa dilihat sebenarnya dia kemungkinan sudah pernah dirawat oleh dokter gigi, cuma mungkin belum selesai karena di sini masih ada sisa-sisa tambelan sementara. Ya, namun tetap dinilai sebagai karies mencapai pulpa atau karies profunda ya, karena keadaannya seperti ini. Sudah terbuka lebar dan pastinya sudah terinfeksi pulpanya. Nah, sebenarnya kalau keadaannya masih seperti ini ya, itu sebenarnya masih bisa dianggap sebagai tambelan. Ya, walaupun itu hanya tambelan sementara. Namun kalau seperti ini berarti sudah lama sekali giginya ditambal sementara ya, karena tambal sementara ini kan nggak bisa bertahan lama sebenarnya di dalam mulut. Jadi kalau misalnya sudah terlepas kayak gini, berarti ini sudah lama sekali. Jadi kemungkinan dokter giginya nyuruh kembali untuk melanjutkan perawatan, tapi dia nggak kembali. Ya, karena merasa udah ditambal sementara udah aman, ya udah ikut tes saja. Nah, padahal ternyata tambalan sementaranya udah lepas dan ya terlihat ini keadaan giginya seperti ini. Nah, berikutnya, ini kenapa tidak memenuhi syarat? Nah, lihat. Ini adalah gigi tiruan yang dibuat oleh tukang gigi. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ini 2 gigi ini gigi tiruan yang dibuat oleh tukang gigi dan ini adalah akrilik. Akrilik ini tuh disebutnya akrilik self cured ya. Dan ini sebenarnya tidak boleh berkontak dengan jaringan hidup, apalagi jaringan gingiva atau jaringan gusi. Itu akan sangat iritatif. Nah, maka ini sangat berbahaya. Bahkan dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan masalah serius, misalnya kanker rongga mulut. Ya, makanya ini kita anggap tidak memenuhi syarat gitu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman ada kasus seperti ini, misalnya nih giginya hilang di sini, ya ke dokter gigi aja. Dibuatkan gigi tiruan yang proper, yang benar gitu. Dibanding harus ke tukang gigi yang mungkin lebih murah, tapi nggak juga ya. Banyak juga tukang gigi yang mahal itu dan dibuatkan gigi tiruan yang tidak standar, bahkan bisa membahayakan kesehatan kita itu. Jadi jangan ngorbanin kesehatan lah hanya untuk masuk tentara misalnya, itu juga sia-sia ya, gagal juga nantinya. Berikutnya, nah ini adalah kasus protrusif atau bisa dibilang gigi yang tonggos ya. Jadi kalau untuk masuk ke TNI Angkatan Darat ini syaratnya dia tidak boleh lebih dari 6 mili. Itu dihitung dari sini, dari gigi bawah ke sini itu tidak boleh lebih dari 6 mm. Nah, kalau ini sudah sangat lebih dari 6 mm sehingga tidak memenuhi syarat. Berikutnya, nah ini juga gigi tiruan yang dibuat tukang gigi nempel di gusi dan di gigi yang lainnya. Sama seperti kasus yang tadi ya. Padahal ya sebenarnya kalau misalnya chassis ini nggak pakai gigi tiruan ini, dilepas saja gitu ya. Ya dia sebenarnya bisa lulus. Cuma karena dia menggunakan gigi tiruan yang tidak standar seperti ini, jadi bisa dianggap tidak memenuhi syarat gitu. Berikutnya, karies mencapai pulpa dan udah ada pulpa polip. Udah jelas sekali nih tanda bahwa gigi ini sudah mengalami pulpitis. Jadi udah ada semacam ya kayak kelihatannya kayak gusi yang ada di dalam gigi. Ini harus segera dirawat saluran akar kemudian dilakukan penambalan. Nah, berikutnya ini adalah kasus open bite atau gigitan terbuka. Bisa dilihat gigi belakangnya udah rapat namun gigi depannya itu nggak bisa ketemu seperti ini. Nah, kalau untuk standarnya open bite ini itu tidak boleh lebih dari 2 mm. Kemudian ini juga kasus prognati ya, dan kombinasi dengan crowding atau gigi berjejal gitu. Nah, ini masih sama ya kasus yang tadi dari samping. Nah, kemudian ini ada sisa akar atau gangren radix nih. Seperti ini harus dicabut. Kalau dibiarkan seperti ini ya nggak memenuhi syarat. Itu. Jadi teman-teman yang mau daftar coba cek lagi giginya apa ada yang seperti ini. Kalau ada mending segera dicabut. Berikutnya ini juga kasus protrusif namun dia dibarengi dengan ini nih ya, gigi depannya agak rotasi kayak gini ya, jadi sangat mengganggu estetika ya. Jadi kalau untuk kasus-kasus seperti ini terus kemudian kasus open bite ataupun gigi crowding ya berjejal, itu sebaiknya ke dokter gigi spesialis ortodonsi atau spesialis
kawat gigi supaya dirawat dan diperbaiki, dirapikan giginya. Dan itu butuh waktu yang nggak sebentar ya, paling cepat setahun. Jadi harus sabar, menyiapkan waktu yang lebih panjang untuk daftar ya. Berikutnya, wah ini kasus komplikasi. Jadi kalau di kasus ini dia itu ada crossbite. Crossbite-nya lebih dari 3 gigi ini. Kemudian kita lihat juga ini karang giginya sangat banyak. Terus gusinya udah kemerahan, gingivitis, dan juga ada crowding ya, atau berjejal. Jadi ini combo, paket komplit. Ya, semuanya ada. Oke. Berikutnya apa lagi? Ya, ini juga kehilangan gigi depan. Dia menggunakan gigi tiruan ya, gigi tiruan lepasan. Dan pastinya kalau menggunakan gigi tiruan lepasan itu pada saat pemeriksaan gigi itu pasti disuruh lepas ya. Jadi harus dilepas supaya terlihat mana gigi yang hilang sebenarnya gitu. Makanya amannya pakai gigi tiruan yang cekat. Next, ini kalau dilihat mungkin sepertinya kayak cuma berjejal biasa, crowding biasa. Namun di sini ada satu hal yang menyebabkan chassis ini nggak lulus, yaitu gigi ini. Nih, ini kalau dilihat gigi ini adalah gigi yang persistensi, atau ini adalah gigi susu yang tertinggal. Makanya itu pentingnya kenapa harus cek ke dokter gigi, itu biar tahu hal-hal yang seperti ini, karena hal-hal yang kecil seperti ini hanya bisa dilihat oleh dokter gigi. Teman-teman mungkin yang bukan dokter gigi melihatnya ini ya gigi aja yang berantakan gitu, nggak bisa bedain kan mana gigi susu mana gigi permanen gitu. Oke, next. Nah ini juga kasus protrusif ya. Nah cuma ini agak unik juga karena ini harusnya gigi insisif satu kiri ya, itu bentuknya berbeda. Kami periksa, saya mencurigai ini adalah gigi yang berlebih, gigi mesiodens. Sementara gigi insisifnya itu entah dia impaksi atau memang nggak tumbuh gitu. Atau bisa juga ini adalah memang gigi insisif satunya yang bentuknya mengalami anomali morfologi gigi gitu. Ya, dari samping juga ini ya sangat terlihat protrusif atau tonggos. Nah ini mungkin agak unik ya. Nih ini giginya kelihatannya sepertinya baik-baik aja, walaupun banyak stain ya, banyak noda dan karang gigi, tapi kelihatannya gigi ini baik-baik aja. Tuh ada bekas tambalan sih kayaknya. Nah namun di sini lihat ada apa nih, fistul yang menandakan gigi ini itu sudah abses. Waktu saya periksa saya coba tekan dan ternyata betul keluar nanah dari sini. Oke, itu tadi beberapa contoh kasus dalam pemeriksaan kesehatan gigi calon prajurit TNI Angkatan Darat yang tidak memenuhi syarat. Saya harap semoga bermanfaat bagi teman-teman yang memang berminat menjadi anggota TNI. Pesan saya cuma satu dan sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu lakukan cek kesehatan sebelum ikut seleksi. Di mana? Di fasilitas kesehatan milik TNI tentunya. Dan pastikan berkonsultasi kepada dokter militer supaya nggak salah. Itu. Oke, cukup sekian video kali ini. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan tentang gigi dan mulut khususnya, silakan ditulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab sebisa saya. Oke, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.